Ustaz pernah cakap agama yang paling dekat dengan Kristian, dengan Islam ialah Kristian. Bapa gitu? Kerana dia lebih dekat sekali dengan bangkitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkatkan ke langit kerana diperdayakan oleh orang Yahudi dan orang Kristian. Yang dibunuh itu adalah Nabi Isa. Lalu 300 tahun selepas diangkat ke langit, maka dipinda kitab Injil. Minoriti daripada umat Islam ketika itu pengikut Nabi Isa tidak mahu mengikut Injil yang baru. Lalu jadilah mereka ini kekal Muslim, mati dalam Islam. Dan majoriti umat Nabi Isa bersetuju dengan Injil baru. Mereka dikira kafir min ahlil kitab dan mati dalam kekafiran. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berapologetika lagi untuk membela iman kita, yaitu iman kekristenan. Ya, pada saat ini kita mendengarkan tadi di cuplikan tentang seorang ustadz dari tetangga kita, ya, dari Malaysia, di mana dia membuat perbandingan antara Kristen dan juga Islam, ya, berdasarkan dengan pertanyaan umatnya. Dan hal ini juga teman-teman saya bahas di channel ini karena kebetulan ada teman saya, ya, ada teman saya dari Malaysia juga yang mengirimkan link video ini kepada saya. Dan tentu saja ketika saya menonton, ya, ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh ustadz ini mengenai kekristenan. Maka kita punya hak untuk menjawab, untuk meluruskan menurut perspektif kekristenan, ya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita langsung bahas. Namun sebelumnya seperti biasa, mari kita langsung saja untuk menonton videonya terlebih dahulu. Berikut videonya. Ustaz pernah cakap agama yang paling dekat dengan Kristian, dengan Islam ialah Kristian. Bapa gitu? Kerana dia lebih dekat sekali dengan bangkitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkatkan ke langit kerana diperdayakan oleh orang Yahudi dan orang Kristian. Yang dibunuh itu adalah Nabi Isa. Lalu 300 tahun selepas diangkat ke langit, maka dipinda kitab Injil. Minoriti daripada umat Islam ketika itu pengikut Nabi Isa tidak mahu mengikut Injil yang baru. Lalu jadilah mereka ini kekal Muslim, mati dalam Islam. Dan majoriti umat Nabi Isa bersetuju dengan Injil baru. Mereka dikira kafir min ahlil kitab dan mati dalam kekafiran. Ya, teman-teman sekalian, bagian pertama ini kita potong dulu, nanti kita akan lanjutkan, ya, video keduanya, di mana teman-teman, ya, dikatakannya bahwa mengapa Kristen itu yang paling dekat dengan Islam, ya, katanya karena yang paling dekat kepada kebangkitan Nabi Muhammad ataupun diangkatnya Nabi Muhammad itu adalah Kristen. Maaf ya Pak Ustadz, ya, saya langsung jawab Anda, ya, dan kalau mau diskusi juga dengan saya boleh juga, ya. Kristen sama sekali tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Jadi sama sekali kekristenan tidak dekat dengan Muhammad ataupun, ya, orang-orang Yahudi sama sekali tidak dekat dengan Muhammad. Kenapa? Karena silsilah kenabian dalam Bani Israel itu tidak termasuk Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad adalah Nabi umat Islam saja. Jangan kaitkan tentang kekristenan di dalamnya. Teman-teman sekalian, kemudian katanya Nabi Isa diperdaya oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristen katanya. Ini juga salah. Karena di zaman Yesus belumlah ada Kristen. Kristen itu baru muncul setelah Yesus sudah kembali ke sorga. Dan itu pun pertama kali disebut Kristen di jemaat Antioquia. Kenapa teman-teman sekalian? Sebenarnya Kristen bukanlah agama, tapi Kristen adalah pengikut Tuhan Yesus Kristus, pengikut Kristus. Dan itu merupakan bahan olok-olokan di Timur Tengah pada waktu itu. Dan sampai, ya, kepada generasi-generasi kekristenan berikutnya, itu juga merupakan bahan olokan-olokan, ya, karena pengikut Kristus itu pengikut orang yang tergantung di atas kayu salib. Jadi merupakan hinaan. Jadi teman-teman, salah sekali kalau dikatakannya yang memperdayakan Nabi Isa pada waktu itu, yang mengancam nyawanya adalah Kristen dan Yahudi. Sehingga Isa katanya diangkat ke langit, ya, diangkat ke langit. Jadi ini seakan-akan membangun sebuah framing bahwa Yesus Kristus atau Isa yang dimaksudkannya tidaklah menderita di
disiksa oleh tentara Romawi, bahkan sampai disalibkan di Bukit Golgota. Jadi benar yang sering mereka katakan bahwa yang disalib bukanlah Isa, yang dibunuh bukanlah Isa, tetapi orang yang diserupakan. Tetapi teman-teman, Ustadz tadi tidak mengatakan demikian. Hanya saja dalam hal yang disampaikannya ada kekeliruan, karena Kristen tidaklah membunuh Yesus, karena saat itu kekristenan tidak ada. Ya, yang ada adalah orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, atau bisa dikatakan penganut agama Yudaisme. Nah, teman-teman sekalian, itu yang saya bisa katakan. Kemudian tadi katanya orang-orang Kristen setelah Isa diangkat, maka mereka membuat Injil baru. Ya, bukan Injil baru. Tidak pernah ada yang namanya Injil baru. Karena Injil itu adalah berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus, ya, mulai kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Itulah inti daripada Injil, ya. Jadi itu yang saya luruskan, ya. Kemudian saat ini kita akan melihat bagian video kedua, di mana dia menjabarkan tentang haramnya dan juga penggunaan kerudung di dalam kekristenan. Mari kita langsung lihat video berikut ini. Lepas pada itu tidak ada nabi yang lepas pada Nabi Isa ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah syariat kita dengan kitab Injil tidak jauh bezanya. Haram makan babi ada dalam Quran, dalam Injil. Dan wajib pakai jilbab ada dalam Injil, ada dalam Quran. Faham lagi? Lepas tu kita tengok nisbah pakaian sunnahnya lebih dekat sekali ialah sunnah orang yang mengikut kitab Injil. Sebab tu padri perempuan dia masih diwajibkan menutup rambut, pakai tudung. Okey? Dia asal dalam kitab Injil semua perempuan Islam iman Nabi Isa wajib pakai tudung, tutup rambut. Bila dipinda kitab Injil termasuk pinda hukum jilbab. Apa dipinda? Yang bekerja dengan Tuhan sebagai padri atau nan rahib wanita kekal wajib tudung rambut. Yang bukan kerja dengan Tuhan, tidak duduk di gereja, tidak mengapa membuka rambut. Nampak lagi? Jadi asal hak padri nan tu, itu adalah tuntutan agama Islam sebenarnya. Okay? Nah, teman-teman sekalian, di bagian keduanya dia katakan bahwa Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sangat dekat katanya, ya. Jadi saya juga bantah. Hal itu sama sekali tidak benar. Karena Yesus tidak mengenal Muhammad. Bahkan Yesus tidak pernah menubuatkan bahwa setelah dia akan muncul nabi yang baru, akan muncul nabi yang datangnya dari Arab. Ya, Yesus tidak pernah memberikan mandat demikian. Maka saya mau katakan Muhammad dan Yesus sama sekali tidak dekat, ya. Tapi kalau dia bermaksud punya Isa yang lain, silakan, ya. Karena juga versi Isa yang mereka maksud itu lahir di pohon korma, ya, di bawah pohon korma gitu, ya. Bisa meniup tanah lalu jadi burung gitu, ya. Itu berbeda dengan kisah Yesus. Tapi kalau dia samakan membawa-bawa Kristen, maka tentu saja kita bantah bahwa Yesus, ya, Tuhan Yesus tidak pernah dekat dengan Nabi Muhammad. Karena Muhammad bukanlah bagian dari Nabi Bani Israel. Karena Muhammad munculnya dari Arab. Oke, jelas ya dan clear. Kemudian mengenai makan babi, teman-teman sekalian, di mana dikatakannya bahwa di dalam syariat Islam dengan Kristen juga hampir sama di kitab Injil. Di Injil dilarang makan babi, di Al-Quran dilarang juga makan babi. Ini juga salah. Kenapa saya katakan salah, teman-teman sekalian? Di kitab Injil, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang memuat tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengharamkan babi. Ya, di situ tidak pernah ada ayatnya yang mengatakan bahwa haram makan babi. Tidak ada di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, bahkan keseluruhan perjanjian baru itu sama sekali tidak diharamkan tentang makanan babi. Nah, jadi mereka salah kaprah. Ustadznya salah menuduh mengenai Injil. Apa Injil yang dia maksud? Injil yang dimaksud, teman-teman sekalian, adalah bicara tentang pribadi Yesus Kristus, kelahirannya, kematiannya, ya, kenaikannya ke sorga, kematian, kebangkitan, kenaikannya ke sorga. Itulah Injil, berbicara tentang sosok, tentang pribadi daripada juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau bicara tentang haramnya daging babi, haramnya makan ini, makan itu bukan di kitab Injil, bukan di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu ada di Imamat pasal 11. Kitab Taurat Musa, ya, itu yang disebut dengan kitab Taurat, bukan kitab Injil.
Jadi sama sekali ya tidak ada kaitannya tentang Taurat ya untuk haramkan daging babi gitu ya. Lalu disebutkan itu Injil gitu ya. Karena Taurat bukanlah Injil, Injil bukanlah Taurat. Ini harus dipahami. Sebab teman-teman kita dari Muslim selalu mengatakan keseluruhan daripada Alkitab itu adalah Injil. Salah. Injil itu hanya 4 kitab ya yang memuat tentang isi kehidupan Tuhan Yesus, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian dijabarkan lagi oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Ada beberapa kitab-kitab Rasul Paulus. Nah, jadi kalau bicara tentang Injil, ini seringkali dari pihak Muslim salah kaprah. Oke, sekali lagi, termasuk Ustadz yang dari Malaysia juga salah. Injil itu bukanlah keseluruhan daripada Alkitab. Injil adalah berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Dan yang menceritakan tentang pribadi Yesus Kristus itu ada kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, teman-teman sekalian, saya sedikit menjabarkan tentang haramnya makan babi. Islam, mereka hanya mengharamkan tentang makan daging babi. Padahal kalau kita kembali kepada kitab Imamat pasal 11 itu teman-teman sekalian, itu berbicara tentang makanan yang haram itu bukan cuman babi, tapi ada kelinci, ada pelandu, ada binatang yang tidak memama biak, tidak berkuku belah, itu tak boleh makan, seperti kelinci. Kemudian segala makhluk hidup yang ada di dalam air seperti ikan lele, ikan gabus, belut, dan pada umumnya ikan yang tidak bersisik ya, bersisik dan bersirip ya. Ikan yang tidak bersisik dan bersirip itu tidak boleh dimakan ya. Jadi dalam arti kata yang boleh dimakan adalah ikan yang bersisik dan juga bersirip. Ya, seperti ikan lele tadi teman-teman, tidak bersisih ya, maka ini haram, tak boleh dimakan ya. Jadi kalau soal makan minum itu di bagian Taurat Musa. Nah, sekarang kita sudah di zaman anugerah, di zaman Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi tidak ada yang haram, dikuduskan dengan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kedua teman-teman sekalian, tentang jilbab. Ya, kalau dikatakan tadi itu semua pengikut Nabi Isa itu wajib menggunakan jilbab bagi mereka yang melayani dalam rumah Tuhan. Oke, jadi ini sebenarnya bukan sebuah kepercayaan, tapi ini tradisi orang-orang Yahudi ya di Timur Tengah. Orang-orang Kristen di Timur Tengah juga itu yang perempuannya pakai jilbab, yang laki-lakinya mungkin pakai kopian ya. Tetapi ya itu adalah budaya ya. Bagaimana dengan orang Kristen di Asia seperti di Indonesia? Nah, itu tidak wajib karena budaya kita tentu saja berbeda teman-teman sekalian. Ya, karena kekristenan itu dia menyesuaikan dengan kontekstual. Ya, ada kontekstualnya. Maka tidak boleh dibanding-bandingkan antara Islam dan Kristen. Ya, ke Islam pakai namanya itu jubah, lalu Kristen menggunakannya pakai jilbab. Kristen dan Islam itu sama, itu tidak bisa karena budaya orang Yahudi ya itu memang mereka menggunakan jilbab, tetapi budaya-budaya di luar orang Yahudi itu tentu saja berbeda dan itu bukan sebuah keharusan. Soal ibadah kita itu dilihat dari hati kita, ketulusan hati kita, keikhlasan hati kita untuk memberikan waktu kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin sampai di sini saja penjabaran saya. Dan bila mungkin ada hal yang kurang pas, silakan tulis di kolom komentar biar kita bisa bahas bersama-sama. Terima kasih, saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.